Selamat pagi. Pagi ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin 27 Januari 2025 bersama saya Reni Handayani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih kalau pagi ini kami dapat bangun dan kembali menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau menyambut kebenaran firman-Mu. Ajar dan tolong kami agar memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang setia. Dalam kecelakaan pesawat Jeju Air baru-baru ini, ada cerita tentang kesetiaan seekor anjing yang menunggu tuannya. Padahal tuannya beserta keluarga menjadi korban meninggal Jeju Air. Orang-orang di sekitar mendapati anjing itu sedang duduk terdiam menunggu tuannya. Anjing tersebut seolah tidak tahu kenapa sang tuan tidak kunjung pulang. Anjing itu tetap setia menunggu sang tuan. Seekor anjing dikenal sebagai binatang yang setia. Ketika dia memiliki tuan yang mengasihi dan merawatnya, maka ia akan setia terhadap tuannya tersebut. Dalam Alkitab, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang setia. Setia yang seperti apa? Yang pertama kita akan bersama membaca dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Dalam ayat ini kita diajar untuk setia dalam perkara atau hal kecil. Kalau kita tidak bisa setia dalam hal kecil, tentulah kita tidak bisa dipercaya untuk hal besar. Yusuf dipromosikan oleh Tuhan menjadi pemimpin di Mesir, sebab ia telah setia melayani dengan baik dimanapun Tuhan menempatkannya. Walaupun ia dijual menjadi budak, tetapi ia tetap setia melayani dengan baik, sehingga tuannya mempercayakan seisi rumahnya. Bahkan, meskipun ia dipenjara tanpa pernah berbuat salah, ia tetap setia melayani dengan baik, sehingga dipercayakan mengatur seisi penjara. Saya meyakini jika Yusuf hanya meratapi dan mengutuki nasib buruk yang ia alami, maka ia tidak akan pernah dipromosikan oleh Tuhan menjadi pemimpin. Yang kedua, Alkitab mengajarkan kesetiaan sampai akhir. Kita akan baca dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat ini mengajarkan kita bahwa sekalipun aniaya dan penderitaan menimpa kita, tetapi kita harus tetap setia kepada Tuhan sampai mati atau sampai akhir. Setia juga sering dikaitkan dalam hubungan suami istri, yaitu hubungan satu daging yang dipersatukan oleh Allah dalam janji pernikahan. Setia terhadap pasangan dalam suka dan duka, dan sampai maut memisahkan. Artinya setia yang tidak bersyarat dan sampai akhir. Keintiman hubungan dengan Tuhan di Alkitab digambarkan sebagai hubungan suami istri. Seorang yang setia kepada Tuhan Yesus akan mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara. Bila kita mengasihi seseorang atau sesuatu yang melebihi kasih kita kepada Tuhan, berarti ini adalah sebuah ketidaksetiaan.
Mari kita aplikasikan kehidupan yang setia dalam kehidupan kita masing-masing. Menjadi pribadi yang setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan, setia terhadap suami atau istri. Hal kecil atau sederhana yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, melakukan perintah-Nya, lakukanlah dengan setia. Tuhan menghendaki sampai akhir hidup kita dijumpai setia, sebab tanpa kesetiaan percumalah pengiringan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk selalu setia kepadamu. Tidak peduli tantangan atau masalah apapun yang kami alami dalam hidup. Mampukan kami ya Tuhan, sertai dan tolong kami dalam segala aktivitas kami hari ini, agar kami hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian.